Halo, selamat siang sahabat petani, warga kelompok tani dimanapun Anda berada di segala penjuru tanah air. Salam sehat, salam sejahtera dan sukses untuk kelompok tani. Saudaraku semuanya, saat ini saya sedang berada di Desa Delimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Saat ini di sekitar kami banyak tanaman dan terlihat di gambar ada hamparan tanaman kedelai varietas gerobokan yang tumbuh sangat subur, ketinggian kira-kira 1 meter, luar biasa, dan terlihat jumlah polongnya juga sangat banyak. Saudaraku warga kelompok tani, namun demikian nampak tanaman yang subur ini di beberapa tempat terlihat gejala daun menguning yang menunjukkan adanya serangan penyakit yang ada di pertanaman ini. Tanaman kedelai Glycine Max merupakan tanaman pangan semak yang tumbuh tegak dan sangat banyak manfaatnya sebagai sumber bahan pangan yang mempunyai nilai gizi sangat tinggi. Namun demikian, saudaraku warga kelompok tani, adanya serangan hama dan penyakit ini merupakan salah satu penyebab produktivitas tanaman kedelai masih rendah saat ini. Data statistik di Departemen Pertanian menunjukkan bahwa produktivitas tanaman kedelai kira-kira di Indonesia ini kurang lebih 1,2 ton per hektar. Dan hama penyakit, baik itu hama maupun patogen yang berupa jamur, bakteri, virus, dapat menyerang tanaman kedelai dan menjadi penyebab kerugian hasil yang bervariasi dari ringan sampai berat. Ekologi tropika yang ada di tanah air kita, di mana ada lembab, ada hangat, serta tidak adanya ketegasan antara musim dingin dan musim penghujan, artinya musim dingin dan musim panas yang tegas, memungkinkan petani bertanam sepanjang tahun, sehingga pola tanam yang ada di lapangan sudah barang tentu menjadi tidak teratur. Nah, ini yang menyebabkan banyaknya hama dan penyakit di daerah-daerah tropis seperti di tanah air kita ini. PHT merupakan kombinasi beberapa komponen pengendalian ke dalam satu sistem melalui pendekatan kelompok tani dalam hamparan yang sangat luas, akan lebih mengoptimalkan upaya pengendalian hama dan penyakit seperti yang ada di lapangan saat ini. Karena apa? Penyebab permasalahan pengendalian hama penyakit yang lebih kompleks adalah hamparan yang tidak serempak, sehingga pengendalian menjadi sangat tidak efisien, baik itu luasan, tingkat serangan, maupun hasil yang diperoleh di lapangan. Saudaraku warga kelompok tani, seperti terlihat di hamparan kedelai varietas gerobokan ini, gejala yang nampak daun mengalami perubahan warna dan terlihat seperti mosaik, seperti ini. Bisa saya tunjukkan, jadi daun terlihat seperti mosaik dan berubah warna dari hijau menjadi kekuningan. Jadi mengecil, kemudian agak mengeriting dan menggulung, sedikit menggulung. Tampak belang-belang, jadi belang-belang antara kuning dan hijau. Nah, inilah yang menurut kami kita identifikasi di lapangan ini sementara waktu adalah Soybean Yellow Mosaic Virus. Jadi mosaic virus yang menyerang tanaman kedelai. Kami tidak mengadakan identifikasi dengan teknik PCR atau secara molekuler untuk mendeteksi patogen yang ada, tetapi kami mencoba untuk melihat, mengidentifikasi secara visual di lapangan. Ada banyak hal yang memang perlu saya sampaikan. Jadi di antara yang mosaic virus ini, virus mosaik kuning ini, juga ada daun yang menguning secara keseluruhan, dari daun muda yang muncul di tunas-tunas baru menjadi kuning seperti ini. Dan ini sangat dimungkinkan karena adanya virus kuning yang sekarang ini sedang melanda di pertanaman di sekitar kita di sini.
Ada tanaman terong yang terkena virus kuning, ada tanaman cabai yang terkena virus kuning parah. Sehingga kemudian juga kami terlihat di sini, saya monitor ada vektor, banyak kutu di sini, baik itu Bemisia tabaki maupun kutu daun yang lain. Ini menjadi penyebab banyaknya virus yang masuk ke dalam pertanaman ini sehingga memungkinkan tanaman ini terserang virus kuning juga. Jadi ada virus ganda antara mosaik dan virus kuning. Ini adalah identifikasi kami di lapangan karena populasi vektornya juga banyak. Saudaraku warga kelompok tani, saya akan mencoba memberikan rekomendasi kepada warga kelompok tani yang ada di sini, terutama pada tanaman kedelai yang saat ini sedang dilanda serangan virus kuning ini sebagai berikut. Rekomendasi pengendalian yang kami sampaikan pada warga kelompok tani antara lain, yang pertama, keserempakan tanam merupakan faktor penting di lapangan. Karena kalau tidak serempak akan tersedia terus tanaman inang sepanjang tahun. Nah inilah yang meningkatkan sumber inokulum dan perbanyakan vektor di lapangan sehingga intensitas akan terus meningkat. Saudaraku, pengendalian hama penyakit pada hamparan luas akan lebih baik daripada pada hamparan yang individu. Ada beberapa tingkat efisien di situ. Jadi keserempakan tanam merupakan hal yang sangat penting bagi warga kelompok tani dalam rangka untuk pengendalian hama dan penyakit. Yang kedua, menanam varietas tahan. Ini memang tidak mudah. Jadi bisa dicoba di kios-kios terpercaya yang memungkinkan bisa memberikan informasi beberapa varietas yang memungkinkan tahan terhadap serangan hama penyakit. Banyak pengalaman di tingkat kelompok tani saat ini, yaitu varietas gerobokan, varietas lokon, varietas malabar, varietas dieng, varietas tidar. Itu merupakan varietas-varietas yang agak tahan terhadap beberapa serangan bakteri, serangan jamur, dan beberapa infeksi cendawan yang lain. Beberapa varietas tersebut ada banyak di tingkat lapang dan bisa diperoleh dengan mudah oleh warga kelompok tani. Saudaraku, warga kelompok tani, perlakuan benih atau seed treatment mutlak perlu dilakukan. Baik itu menggunakan fungisida maupun dengan air hangat. Tujuannya adalah untuk mematikan atau memberikan efek pengendalian secara langsung ke dalam benih, yaitu mematikan kontaminan yang ada, kontaminan patogen terutama pada benih yang biasanya banyak jamur tular benih atau mungkin beberapa penyakit tular benih di situ. Tetapi untuk pengendalian virus melalui benih memang belum bisa dilakukan karena belum ada bahan yang bisa mengendalikan virus di tingkat lapang. Kita yang bisa hanya mengatasi vektornya dan mengatasi supaya tidak tersebar lebih luas. Saudaraku, warga kelompok tani, pemberian pupuk N yang sangat tinggi itu membuat rentan karena tanaman menjadi sangat subur. Bila tanaman itu sangat subur, maka infeksi akan sangat mudah masuk ke dalam, baik itu jamur, bakteri, maupun virus. Nah, kemudian berikutnya adalah pengendalian vektor. Pengendalian vektor menjadi prasyarat utama, karena itulah vektor yang menularkan banyak virus di lapangan ini ke beberapa tanaman sehat. Baik itu kutu daun maupun kutu kebul atau Bemisia tabaki. Jadi pengendalian vektor mutlak perlu. Dan juga sanitasi. Sanitasi tanaman sakit yang ada di lapangan sebelum meningkat intensitas serangannya agar sumber inokulum di lapangan bisa dikurangi. Jadi sumber infeksinya sedikit dikurangi. Saudaraku warga kelompok tani, pemberian penggunaan light trap atau yang banyak di lapangan untuk kutu-kutuan itu yellow trap, yaitu dengan papan atau dengan plastik yang diberi warna kuning karena biasanya kutu suka pada warna kuning, dan kemudian dibeli perekat, apakah itu lem, apakah itu oli, bisa gitu. Jadi biasanya banyak kutu terperangkap ke dalam yellow trap itu. Bagaimana cara penggunaan yellow trap yang benar bisa ditanyakan kepada petugas pengamat hama yang ada di lapangan. Kemudian
rekomendasi yang terakhir, barangkali kalau menggunakan agen hayati dengan berbagai cara, itu sudah serempak, sudah perlakuan benih, sudah pemberian pupuk yang tidak terlalu berlebihan, pupuk N-nya, kemudian sudah ada sanitasi, kemudian masih tinggi populasi vektor, dan kemudian virusnya juga masih merebak, bisa menggunakan pemanfaatkan agen hayati yang ada di lapangan. Mungkin bisa diperoleh di Dinas Pertanian atau laboratorium terdekat yang ada di wilayah kelompok tani. Baik itu menggunakan cendawan entomopatogen berupa Biveria bassiana maupun Metarhizium. Itu banyak digunakan, dan biasanya di tingkat lapang banyak petani memberikan info bahwa pengendalian dengan menggunakan agen hayati memberikan manfaat yang positif. Terakhir, menggunakan berbagai macam bahan kimia. Apakah ini pengendalian secara kimia menggunakan fungisida maupun insektisida untuk pengendalian vektor. Untuk fungisida bisa kami informasikan berbagai macam bahan aktif yang bisa digunakan, antaranya adalah mancozeb, chlorothalonil, binomil, dan beberapa bahan lain, bahan aktif lain. Itu memberikan informasi yang cukup efektif digunakan di tingkat lapang. Mungkin juga bakterisida bisa digunakan, minimal mengurangi tingkat serangan yang ada di lapangan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani dimanapun Anda berada, sekilas tentang upaya pengendalian virus, baik itu mosaik maupun virus kuning yang saat ini banyak di lapangan, khususnya pada pertanaman kedelai. Baik, selamat siang, sukses untuk kelompok tani.